How to make fried dumpling. Welcome to resep masakan Jeng Steffi, pangsit goreng ayam udang. Subscribe, like, komen ya. Cocok untuk cemilan atau pendamping saat makan mie. Cocok dengan saus sambal atau saus tomat. Garing di luar dan gurih di dalam. Ini sih yummy banget. Wajib banget loh dicoba. Jangan di skip ya, jangan lupa juga dibantu subscribe, like, comment, and share supaya tidak ketinggalan resep berikutnya. Bahan untuk pangsit goreng, kulit pangsit, lalu ada ayam filet dan udang. Kemudian siapkan 1 butir telur, setengah sendok bubuk bawang putih, tepung tapioka, 2 siung bawang putih nanti dihaluskan, lalu ada kecap asin, garam, merica, dan kaldu jamur, dan daun bawang, kecap saus tiram, serta minyak wijen. Karena resep masakan Jeng Steffi ingin bikin isian yang tidak terlalu halus, maka ayam dan udangnya dicincang kasar. Tapi jika misalnya sobat semua ingin yang halus, mungkin bisa di food processor atau di blender agar lebih halus. Bisa juga ya dengan langsung beli daging ayam giling di supermarket. Bentuk dari pangsit goreng ini sendiri juga bervariasi ya sobat, mulai dari bundar, dilipat, dipilin. Jadi banyak juga model-modelnya, dan juga pangsit juga ada pangsit rebus, pangsit goreng. Membuat pangsit pun kini semakin praktis karena sudah ada kulit pangsit yang dijual frozen atau misalnya di pasar. Tapi misalnya jika ingin bikin kulit pangsit sendiri juga sudah ada resep-resep yang tersedia. Mungkin di next resep akan kita share kulit pangsit. Setelah kita potong-potong bisa kita cincang kasar atau cincang halus. Nah, setelah ayam dan udangnya kita cincang, bisa kita langsung bikin adonannya. Campurkan daging ayam dan udang, tambahkan tepung maizena, dan aduk rata. Next, tambahkan bawang putih. Tambahkan juga bubuk bawang putih. Berikut garam, merica, dan kaldu jamur. Masukkan telur agar nanti adonannya merekat jadi satu. Tambahkan kecap asin, kecap saus tiram, dan juga minyak wijen. Aduk rata kembali. Pangsit sendiri mempunyai ragam isian, mulai dari bihun, ada yang mengisinya dengan keju, cream cheese, isian daging sapi, daging ayam, dan udang ini. Jadi banyak pilihan untuk kita membuat cemilan yang enak di rumah. Namun isian yang klasik dan pasti disukai semua orang adalah ayam dan udang cincang ini. Bukan hanya itu, penggunaan daging udang ini pun akan membuat isian dari pangsitnya ini menjadi kenyal dan tidak kering. Nah, terakhir bisa ditambahkan daun bawang untuk membuat isian pangsit ini menjadi lebih wangi. Aduk rata kembali, dan tinggal kita koreksi rasa. Kita koreksi rasa dengan cara merebus atau menggoreng sedikit dari adonan ini. Jika dirasa sudah pas untuk garam dan lainnya, kita lanjut ke next untuk isi adonan. Ambil kulit pangsit, lalu isi dan bentuk. Rekatkan ujung pangsit dengan menggunakan air biasa atau dengan putih telur.
Isian pangsit disarankan tidak usah terlalu banyak ya sobat, karena nanti bisa membuat kulit pangsitnya menjadi retak atau robek sehingga tidak dapat untuk dilipat, atau nanti malah akan jadi pecah saat kita goreng. Pangsit ini juga bisa loh kita olah dengan cara direbus, yaitu dengan merebus air kaldu, lalu tambahkan pangsit ini ke dalam kuah kaldu hingga mengapung di permukaan lalu tiriskan. Tapi jika Anda suka yang lebih renyah dan kriuk, maka pangsit ini bisa digoreng. Isi dan lipat pangsit goreng hingga selesai. Jika ingin ada yang disimpan, bisa juga simpan di frozen. Taburkan juga tepung tapioka agar nanti tidak saling lengket. Saat nanti dibutuhkan atau ingin digoreng, maka tinggal kita keluarkan dari freezer. Mau direbus atau digoreng, pangsit tetap menjadi makanan favorit. Kalau sobat semua lebih suka pangsit dijadikan makanan utama, makanan pendamping, atau sebagai cemilan? Kalau Jeng Steffi lebih menyukai pangsit rebus sebagai makanan utama dan pangsit goreng sebagai cemilan. Bagaimana dengan sobat semua? Tulis di kolom komentar ya. Jika semua sudah selesai dilipat, tinggal kita goreng di minyak yang panas. Goreng bolak-balik hingga kecoklatan, lalu angkat dan tiriskan. Sajikan dengan pelengkap saus cocolan atau saus favoritmu. Selamat mencoba, happy cooking. Jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, and share supaya tidak ketinggalan resep masakan Jeng Steffi berikutnya. Thank you.